belajar dengan disiplin. Nah, selalu ada kata disiplin. Kapan saya belajar, kapan saya istirahat. Tidak istirahat terus, tidak belajar terus. Ya. Nah, ini yang paling sering. Ya. Besok mau ujian, malam baru belajar. Ketawa berarti pengalaman. Ya. Jadi hampir semua seperti itu. Besok mau ulangan, malam baru belajar. Ujungnya seperti Pak Guru bilang, halaman pertama hafal, balik halaman kedua, halaman pertama lupa, bolak-balik tak selesai. Jadi disiplin, artinya tiap hari itu minimal ada waktu yang disiapkan untuk belajar. Belajar gak usah lama-lama. 3, 4, 5 jam di rumah itu belajar bunuh diri namanya. Ya. Pengalaman Pak Guru setiap hari belajarnya di rumah itu cuma 1 jam. Ya. Tiap hari di rumah itu belajarnya 1 jam. Ya. Pulang sekolah, makan, duduk sedikit, tidur siang, bangun tidur siang, pergi bermain, ya. Main sebentar, pulang malam nonton TV sebentar, baru lanjut belajar tidur. Nah, itu zaman dulu tidak ada gangguan, ya. Sekarang gangguannya banyak. Gangguannya apa? HP. Pak Guru, itu kan dulu Pak Guru tidak ada HP. Iya. Tapi zamannya Pak Guru SMA sudah ada HP, yo. Ya, meskipun HP batu gosok tapi sudah ada HP. Ya, jadi tiap hari luangkan waktu sedikit untuk mengulang pelajaran. Ya, sedikit-sedikit kita belajar, ada yang masuk. Daripada kita harus belajar 1 kali, belajar banyak, itu tidak akan masuk dalam ingatan kita. Nah, jadi disiplin kita belajar. Ya, kita mengatur waktu, kapan kita belajar, kapan kita istirahat. Oke, ingat, belajar bukanlah harus menunggu datangnya PR ataupun mau ujian saja. Ini buat adik-adik, buat kakak-kakak juga, ya. Sambil duduk manis belakang, ikut mendengarkan juga. Jangan nunggu besok ujian baru belajar. Ya, ujung-ujungnya nanti di jendelanya Pak Guru ditempel nilai, pada ketawa sendiri-sendiri, ya, seperti itu. Oke, yang berikutnya, tips berikutnya adalah learning by discussion. Artinya apa itu? Artinya apa ini? Artinya? Ya, learning by discussion. Artinya? Artinya? Belajar kelompok. Belajar yang diskusi itu kan artinya belajar kelompok. Ya. Oke, jadi belajar sambil diskusi itu salah satu metode yang paling baik, ya. Lebih cepat untuk masuk di otak karena suasana itu have fun di situ. Nah, tapi semakin kesini, Mama saya pergi belajar kelompok, yo, belajar kelompok dari jam 7 malam sampai jam 10. Selesai pekerjaan, belum selesai. Kenapa? Padahal tugasnya banyak. Padahal ujung-ujungnya, kalau yang laki-laki kerja kelompok itu baru terjadi sudah. Ya, kalau kelompoknya satu kelompok laki-laki semua berarti terjadi. Ya, ya, belajar kelompoknya ujung-ujungnya apa? Mabar, ya toh? Iya. Kalau satu kelompok perempuan semua, jadi jalan kan tidak? Tanah jalan. Kenapa? Bagosip, ya toh?
cerita si A, cerita si B, cerita si C. Apalagi kalau sudah gosip dengan baracik, oh selesai sudah. Hah? Iya. Oke. Jadi biasakan kalau kerja kelompok itu ada laki-lakinya, ada perempuannya. Biar kalau lagi ada bikin masalah, perempuan kan mengeluarkan jurus andalannya. Jurus andalannya apa? Marah-marah, memaki. Terus sudah selesai. Pasti tugasnya pasti akan jalan. Oke. Jadi sebenarnya metode ini adalah metode yang baik, tapi banyak disalah artikan dan salah gunakan. Saya nggak bisa, tapi teman saya bisa. Teman bisa mengajarkan ke saya tanpa ada rasa malu. Coba wajar saya ini dulu Kak. Tadi di sekolah saya lupa. Tadi rumus ABC di sekolah tadi ditulis apa rumusnya? Ya, rumus ABC bukan kecap ABC ya. Rumus ABC X12 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Oke. Tadi saya lupa rumusnya itu. Oke. Jadi kalau di sekolah Pak Guru tanya, ada yang mau bertanya? Sudah jelas? Jadi kan Pak Guru bingung. Anda itu sudah jelas, apa masih belum jelas? Kalau Pak Guru sudah tanya, saya belum jelas Pak Guru. Ya, mau tanya. Saya bingung mau tanya apa. Kadang kan malu. Bisa malu saya kalau tanya di kelas baru satu pertanyaan tak karuan, nanti teman-teman ketawa saya, mending saya diam. Sebenarnya tidak boleh. Ya. Yang biasa ketawa itu belum tentu juga bisa. Ya. Kita dalam kelas itu semua sama, setara. Jadi kalau ada rasa malu itu bahaya. Ya, makanya malu bertanya, bingung sendiri, nggak ada sesat di jalan. Ya, sekarang itu nggak akan pernah mungkin orang tersesat di jalan. Ya, malu bertanya, susah sendiri, seperti itu. Ya, jadi kalau dalam belajar kelompok, sobat wajar saya dulu Kak. Oh begini, tidak ada rasa malu untuk bertanya. Ya, sebenarnya itu, ya. Belajar kelompok sebenarnya sangat bagus, tapi itu sudah banyak disalah gunakan. Tadi Pak Guru bilang, jauhkan sikap malu untuk bertanya. Jangan pernah malu untuk bertanya. Kalau ada yang bingung, tanya. Ya. Tapi tanyanya yang sopan, masuk akal. Dalam kelas, guru menjelaskan, di belakang tidur, di belakang cerita dengan teman. Ada pertanyaan, saya Pak Guru. Apa bertanyakan? Pak Guru, coba jelaskan dari awal kan? Itu nggak sopan. Ya, kenapa? Karena tidak memperhatikan guru. Ya, jadi duduk yang tenang, memperhatikan. Nah ini fokusnya ini yang sering hilang di kalian. Ya, bukan di kalian kakak kelas juga sudah sama seperti itu. Sering fokusnya hilang seperti itu. Pak Guru mau tanya, 2 tambah 2 berapa? 4. Pertanyaan yang mudah kah sulit? Mudah. Coba tanya yang anak kecil tadi yang baru datang lari tadi di sini. Adik, 2 tambah 2 berapa? Enggak tahu. Pertanyaan yang mudah kah sulit buat anak kecil tadi? 25 kali 3 berapa? Masih berpikir. 25 kali 3 berapa? Mudah kan sulit?
sudah mulai sulit. Akar 144 berapa? Berapa akar 144? 12. Akar 8 disederhanakan jadi berapa? Ya, akar 8 disederhanakan jadi berapa? Jadi? Dua akar 2, bukan 2. Menyederhanakan bentuk akar sudah ada pelajaran kalian, ya. Pak Guru, saya sudah bingung itu. Ya, jadi konsepnya begini. Sesuai dengan yang nomor 6 ini, hindari sikap malu, bertanya. Di SD diajari 1 tambah 1 7 tambah 5. Oh, yang besar itu di otak, yang kecil dibuka. Oh, di otak 7 8, 9, 10, 11, 12. Itu tekniknya kalau di kelas 1 SD. Nggak di kelas 1, di TK sudah diajari seperti itu, ya. Naik 2 kali 3 6. Kelas 2 itu, kelas 2 SD itu sudah harus bisa perkalian. Nah, kalau sudah di sini sudah mulai apa? Ayo hafal perkalian. Sepak malas. Nanti saja Ibu Guru disuruh hafal, pura-pura menghafal tapi tidak dapat. Di rumah belajar ya, di rumah menghafal ya. Sampai di rumah tidak ada yang awasi, tidak menghafal. Akhirnya perkalian nggak bisa. 7 kali 4 berapa? Nggak tahu. Ya. Naik di kelas 3. Karena di kelas 2 perkalian nggak bisa. Belum bisa. Naik di kelas 3 ditanya perkalian, bisa nggak? Nggak akan mungkin bisa. Karena ada yang tadi tidak bisa. Nah, di kelas 3 ada perkalian. Naik di kelas 4 lagi ada apa? Tentukanlah KPK dan FBB. Nah, mati sudah. Ya, mencari faktor. Ya. KPK dari 12 berapa? Oh, bikin faktor. 12 itu berapa kali berapa? Tidak tahu. Karena dasarnya perkalian tidak tahu. Naik ke kelas 5, hitunglah volume tabung berapa? Nah, sudah tambah lagi. Naik kelas 6, naik kelas 7, persamaan kuadrat, X kuadrat plus sekian. Ya. Naik kelas 8, tentukanlah apa? Bangun ruang sisi lengkung. Jika ada lingkaran, kemudian ada temberengnya. Nah, luas temberengnya itu berapa? Pusing lagi. Artinya apa? Yang tadi dasarnya tidak bisa, malu bertanya. Karena malu bertanya, akhirnya tidak mau bertanya. Yang tidak bisa tadi nambah terus. Setiap hari, setiap bulan itu pasti akan materinya nambah. Yang tadinya tidak bisa, nggak mau bertanya, nggak mau berusaha, naik lagi tingkatan, nggak bisa lagi, numpuk, naik lagi, numpuk lagi. Semakin banyak yang tidak bisa, ujung-ujungnya pelajaran itu adalah pelajaran yang paling bikin emosi. Ya, iya. Jadi kalau sudah lihat jadwal jam kedua pelajaran apa? Matematika. Nama Tuhan loh. Habis matematika apa? Fisika. Tuhan ampun. Nah, habis fisika pelajaran apa lagi? Kimia. Ah, selesai sudah, lengkap sudah penderitaanmu. Iya. Jadi ujungnya begitu ya. Jadi ada hal yang kecil
dianggap sepele, biar saja, ini cuma begini saja kok, kasih tinggal, naik lagi, kasih tinggal. Semakin banyak yang tidak bisa, maka akan semakin menumpuk. Banyak juga yang saya tidak bisa, makanya banyak terjadi bolos. Daripada saya masuk terak kerja PR, saya dapat rotan, mending saya bolos. Nah, sekali bolos pasti akan apa? Ketagihan seperti ini. Ya. Hampir sebagian besar anak-anak pernah merokok, kok? Ya, kelihatan. Merokok itu coba-coba. Om merokok, Bapak Adi merokok, ya, teman merokok secara sekolah. Coba rasakan, rasa-rasa ulang-ulang ketagihan, pasti merokok. Merokok boleh, tapi jangan sekali-sekali merokok di sekolah. Pasalnya sudah jelaskan kemarin, loh. Sudah. Perjalanan kalian masih jauh, ya. Nah, itu namanya juga ketagihan. Sekali bolos, pasti akan ketagihan bolos. Kalau sudah ketagihan bolos, ujung-ujungnya tinggal kelas. Nah, setelah tinggal kelas, ujung-ujungnya apa lagi? Tambah pemalas. Akhirnya putus sekolah. Ini bahaya. Ya. Kalau sudah putus sekolah, ujungnya apa? Menganggur, cuma jalan kanan kiri saja. Ya, kalian ini adalah penerus masa depan Kaimana. Ya. Besok-besok bupati akan meninggal. Ya, sekda akan meninggal. Ya, kepala distrik akan meninggal. Dokter-dokter akan meninggal, Pak Guru pun juga akan meninggal, kakak-kakak kelas kalian pun juga akan meninggal, kalian pun juga akan meninggal. Ya, sebelum kalian meninggal, masa depan kalian akan masih jauh. Siapa nanti mau ganti Bapak Freddy nanti jadi bupati? Pasti kamu orang. Ya, pasti kamu orang. Ya. Siapa yang nanti mau menggantikan Dr. Vin untuk jadi direktur rumah sakit? Pasti kamu orang. Siapa yang nanti mau gantikan Pak Guru jadi guru matematika di SMA 1? Nggak ada Pak Guru, nggak ada. Nggak ada yang mau. Ya. Besok ini kalian sudah. Ya. Mau jadi orang hebat harus ada apa? Ijazah, seperti tadi Bu Maharani bilang. Hebat tapi nggak punya ijazah belum bisa jadi orang hebat. Ya, orang hebat pasti punya ijazah. Punya ijazah pasti pernah sekolah. Ya, jadi sekolah yang baik, dapat ilmu yang baik dan dapat ijazah bisa lanjut ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk apa? Bangun ini kampung negeri semuanya. Bangun negerinya kalian ini. Ya. Kamu orang ini sudah generasi-generasi penerus, ya. Jadi jangan rusak generasi kalian, jangan rusak masa depan kalian dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sobat, ketemu bolos ya, jangan ikut, ya. Sobat, kita duduk di sini, Asa minum. Masa depan kalian masih panjang, kalianlah generasi penerus. Ya. Nah, banyak membaca, literasi. Makanya sekarang kan ketika ujian nasional dihilangkan, ada yang namanya ANBK. Ada yang pernah ikut ANBK? Pernah ya? Nah, dalam ANBK ada literasi dan numerasi.
literasi, bagaimana teknik kita untuk membaca, ya, melatih kita punya bacaan. Kita sering membaca kah tidak? Nah, banyak membaca. Nah, orang bilang membaca itu adalah jendelanya dunia. Buku adalah jendela dunia. Ya, jadi kalau kita sudah malas membaca, ilmu yang kita punya juga terbatas.